Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rofiko, NIM 20063110013, kelas 3A, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Afif Effendi, di mana tugasnya di sini yaitu buatlah video ulasan surat Eisenstein kepada Franklin Delano Roosevelt ditinjau dari sisi filsafatnya. Nah, sebelum kepada ulasan surat Einstein kepada Franklin Delano Roosevelt, saya akan membacakan profil singkat dari Albert Einstein dan juga Franklin Delano Roosevelt. Yang pertama di sini ada profil Albert Einstein, di mana Albert Einstein di sini adalah seorang ahli matematika dan fisika yang hebat. Dia lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 di kerajaan Württemberg, Jerman. Pendidikan awalnya ditempuh di SD Katolik, selanjutnya dia dipindah ke Luitpold Gymnasium. Di tempat itu dia tinggal sampai menyelesaikan studinya di usia 15 tahun. Di usia 16 tahun, dia mengikuti ujian masuk untuk Swiss Federal Polytechnic di Zurich. Dia menunjukkan hasil yang luar biasa di matematika dan fisika, tapi gagal di mata pelajaran lain. Kemudian beliau pindah ke Swiss di tahun 1895 untuk menyelesaikan sekolah lanjutannya. Beliau lulus di Swiss dengan nilai bagus, terutama di fisika dan matematika. Albert Einstein di sini wafat pada tanggal 18 April 1955 dikarenakan pendarahan dalam. Kemudian beliau menolak dioperasi dan mengatakan, "Aku ingin pergi ketika aku menginginkannya." Itu artinya beliau tidak tertarik dengan bantuan hidup. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada profil Franklin Delano Roosevelt, di mana Franklin Delano Roosevelt di sini adalah seorang presiden Amerika Serikat ke-32. Ia menjadi satu-satunya presiden Amerika yang terpilih selama 4 kali pemilihan sejak tahun 1933 sampai 1945. Roosevelt lahir di Hyde Park, New pada 30 Januari tahun 1882. Roosevelt lahir dan tumbuh di keluarga kaya. Ia adalah anak tunggal dari pasangan James Roosevelt I dan Sarah Delano Roosevelt. Roosevelt kecil menempuh pendidikan privat di rumahnya hingga menginjak usia 14 tahun. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Groton Preparatory School di Groton, Massachusetts. Di sana ia didik untuk menjadi seorang pria terhormat dan melakukan penatalayanan Kristen lewat pelayanan publik. Di usia yang ke-63, Roosevelt mulai mengalami sakit-sakitan. Puncaknya pada tanggal 12 April tahun 1945, Roosevelt mengalami sakit kepala dan langsung tidak sadarkan diri. Menurut dokter kepresidenan Howard Brown, ia menderita pendarahan di otak dan dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian jenazahnya disemayamkan di Rose Garden pada tanggal 14 April tahun 1945. Mungkin itu sebagian profil singkat dari Einstein dan juga Franklin Delano Roosevelt. Kemudian saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai surat dari Einstein kepada Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin Delano Roosevelt, di mana sejarahnya di sini yaitu pada tanggal 2 Agustus tahun 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Franklin Delano Roosevelt. Surat yang berisi dorongan untuk meneliti atom itu kemudian berperan besar dalam mengubah dunia sekaligus kehidupan Einstein.
Penulisan surat yang diawali Einstein dengan kata dorongan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman Jerman yang juga punya perhatian pada riset atom itu pada akhirnya justru memicu kerusakan besar akibat Amerika Serikat yang mengebom Jepang. Sejarah surat tersebut diawali dari rangkaian penemuan yang dipublikasikan di jurnal terkemuka di Naturwissenschaften dan Nature pada tahun 1939. Publikasi sejumlah fisikawan di kedua jurnal itu menyita perhatian para ilmuwan karena mengungkap soal reaksi uranium dan potensinya dalam membangkitkan energi. Para ilmuwan menyadari penemuan tersebut bisa menjadi pedang permata dua. Reaksi inti berantai dengan uranium bisa membangkitkan listrik efektif, tetapi di sisi lain bisa pula menjadi dasar pengembangan bom atom. Leo Szilard dan Enrico Fermi, fisikawan terkemuka saat itu, menyadari bahwa sejumlah ilmuwan Jerman juga meneliti soal atom dan uranium. Hal itu menjadi perhatian, sebab saat itu Jerman berada di bawah kekuasaan Hitler. Sangat mungkin Jerman mengembangkan bom atom dan menggunakannya untuk menyerang bangsa lain. Szilard yang juga rekan Einstein semasa tinggal di Jerman merasa harus mendorong orang di balik teori relativitas itu untuk bertindak. Einstein diminta mengirim surat ke Presiden Roosevelt. Kala itu, para ilmuwan menilai bahwa keterlibatan Amerika Serikat pada penelitian nuklir masih sedikit. Ketika diberitahu tentang potensi pengembangan bom atom dari uranium, Einstein mengatakan pada Szilard, bahkan saya tidak memikirkannya. Setelah berdiskusi, Einstein kemudian menyetujui pengiriman surat pada Roosevelt, Szilard, dan Einstein menyusun naskah surat pada 2 Agustus tahun 1939, tepat 47 tahun yang lalu. Surat tersebut dikirimkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1939. Roosevelt membalas dengan berterima kasih dan menyatakan bahwa dirinya akan menginvestigasi kemungkinan penyalahgunaan uranium. Einstein kemudian mengirimkan 2 surat lagi pada tanggal 7 Maret tahun 1940 dan 25 April 1940. Rangkaian surat itu kemudian mendasari awal penelitian Amerika Serikat soal bom atom. Awalnya, penelitian tak fokus pada pengembangan skala besar bom atom itu sendiri. Barulah pada tahun 1942, pengembangan dilakukan oleh United States Army Corps dan Engineers atas perintah Roosevelt lewat program Manhattan Project. Einstein sendiri tak pernah terlibat langsung pada proyek itu. Kemudian Jerman yang awalnya diwaspadai ternyata gagal mengembangkan bom atom. Justru Amerika Serikatlah yang akhirnya berhasil. Punya pengalaman buruk dengan Jepang atas serangan di Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941, Amerika Serikat merancang serangan balik. Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Serangan yang meluluhlantakkan Jepang itu mengubah peta kekuatan dunia. Bagi Indonesia, serangan itulah yang kemudian memicu sejumlah pemuda mendorong proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah kalah. Menyadari kenyataan tersebut, Einstein sangat menyesal. Dalam wawancaranya dengan Newsweek pada tahun 1947, Einstein mengatakan, kalau saya tahu Jerman akan gagal mengembangkan bom atom, saya tak akan melakukan apa-apa. Surat Einstein memberi gambaran akan dua sisi teknologi, memicu pengembangan sekaligus menghancurkan. Kini manusia mengembangkan sejumlah teknologi mulai internet, penyuntikan gen, kecerdasan artifisial, dan lainnya. Sungguh pengembangan teknologi perlu dibarengi dengan pengembangan etika dalam penelitian maupun penggunaannya. Mungkin hanya itu sedikit ulasan mengenai sejarah surat Einstein kepada Roosevelt. Jika ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.